Saat melihat anak laki-laki itu berdiri di depannya, tubuhnya langsung membeku. Ia yakin sepenuhnya, itu adalah putranya yang telah hilang selama 9 tahun. Namun anehnya ketika anak itu muncul kembali, hal pertama yang ia katakan hanyalah menanyakan apakah Beth butuh bantuan untuk memotong rumput. Anak itu terlihat rajin, sering mengisi waktu luangnya dengan pekerjaan kecil untuk mendapatkan uang tambahan. Beth yang masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya, langsung ingin menahannya tetap di sana. Ia pun mengatakan bahwa halaman rumahnya memang benar-benar perlu dipotong rumputnya. Wait, I really do need my mom. Could you do it today? Dengan penuh semangat, anak itu menjawab kalau dia hanya perlu mengambil peralatannya dan akan segera kembali. Sementara itu di dalam rumah, Beth mondar-mandir dengan gelisah di lorong. Ia lalu mengambil kameranya dari ruang kerja. Dengan tangan gemetar, ia berdiri di dekat jendela, menunggu kedatangan Sam. Saat Sam mulai memotong rumput, Beth diam-diam memotretnya, berpura-pura sedang mengambil gambar daun. Setelah itu, ia buru-buru mencetak foto-foto tersebut di ruang kerjanya. Ia butuh memastikan semuanya, dan satu-satunya cara adalah menunjukkan pada suaminya. Begitu suaminya pulang, Beth langsung memperlihatkan foto itu. Setelah dibandingkan dengan sketsa wajah dari polisi, hasilnya jelas, Sam sangat mirip dengan anak mereka yang hilang. Keesokan harinya mereka pergi ke polisi. Setelah mencocokkan sidik jari dari data sekolah, kebenaran akhirnya terungkap. Sam memang anak mereka yang hilang 9 tahun lalu, polisi pun menduga ini kasus penculikan. Mereka merencanakan untuk menjemput Sam di sekolah, lalu menangkap pelaku di rumahnya. Karena kondisi Beth yang sangat emosional, seorang polisi wanita memintanya tetap di rumah. Tapi begitu mobil polisi pergi, Beth sudah tak tahan lagi. Ia berlari keluar dan mengikuti mereka dengan berjalan kaki. Setelah melewati 2 jalan, ia berhasil sampai di lokasi lebih dulu sebelum penangkapan dimulai. Untuk menghindari kesalahpahaman, seorang petugas menahannya. Melihat Beth yang kelelahan, ia hanya diminta untuk tetap diam. Tak lama petugas itu membunyikan bel. Ayah angkat Sam membuka pintu. Melihat banyak polisi dan tuduhan penculikan, pria itu tampak benar-benar kebingungan. Ia mengaku tidak tahu apa-apa dan membiarkan polisi masuk dengan surat izin penggeledahan. Saat semua orang masih mencoba memahami situasi, Beth menemukan sebuah foto di dalam rumah. Di foto itu terlihat seorang mantan teman sekelasnya, yang seorang aktris. Wanita itu ternyata adalah mantan istri pria tersebut. 12 tahun lalu, wanita itu pernah memiliki seorang anak. Namun anak itu meninggal karena sakit. Ia tidak mampu menerima kehilangan itu dan mengalami gangguan mental. Selama 3 tahun ia dirawat di rumah sakit jiwa. Lalu 9 tahun lalu, ia menghadiri reuni sekolah, dan secara kebetulan, Beth juga datang bersama anaknya. Saat Beth sedang membayar, tiba-tiba anaknya menghilang begitu saja. Padahal sebelumnya ia dititipkan pada kakaknya untuk dijaga. Dengan panik, Beth langsung bertanya, kenapa sang kakak tidak menjaga adiknya? Anak itu hanya menunjuk lehernya, dan berkata, ia cuma menggaruk sebentar. Dan saat itulah adiknya sudah lenyap. Awalnya Beth masih berpikir, anaknya mungkin hanya bermain di sekitar. Tapi setelah mencari kemana-mana, dan tak menemukan jejak apapun, rasa cemas mulai berubah jadi ketakutan. Di tengah kebingungannya, ia melihat sesuatu di lantai, sepotong roti yang sudah setengah dimakan. Seketika firasat buruk datang. Temannya langsung berlari ke panggung, dan menghentikan semua percakapan lewat mikrofon. Salah satu teman sekelas maju dan menggerakkan semua orang di sana untuk ikut mencari anak Beth. Namun waktu terus berjalan dan anak itu tetap tak ditemukan.